Alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jamaah rahimakumullah, buku yang kita kaji halaman 149. Judulnya adalah Musyarakatu Ummahatil Mu'minin fil Umuril Ammah. Keikutsertaan istri-istri Rasulullah Ummahatul Mu'minin di dalam urusan orang banyak. Maksudnya, apa sih peran istri Rasulullah di dalam dakwah menurut Pak maksudnya? Para jemaah sekalian, kalau kita mengkaji lebih jauh, peta demografi sekarang justru para wanita itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Maka demikian pula separuh dari umat Nabi Muhammad SAW ini adalah wanita. Lah mereka kalau tidak memainkan peran, yo eman. Maka di sini ada beberapa teladan. Ya apa sih pendamping Rasulullah SAW memainkan peran dakwah. Ada yang tertulis di buku ini, ada yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis. Ummahatul Mukminin Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha itu disebut oleh para penulis sejarah sebagai pendamping perintis dakwah. Tak balik ini mana? Ibunda Khadijah itu disebut sebagai pendamping perintis dakwah. Siapapun yang merintis, maka dia butuh didampingi oleh orang yang gigih. Lalu nih, Pak. Sebab fase rintisan itu adalah fase keloro-loro kata orang Jawa. Fase bukan nyaman dan membutuhkan pengorbanan. Itulah kenapa Rasulullah mensifati Ibunda Khadijah itu dengan kalimat wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Demi Allah, Allah tidak pernah mengganti untuk wanita yang lebih baik daripada dia. Dia beriman kepadaku ketika semua orang mengingkariku. Dia membenarkanku ketika semua orang mendustakanku. Dia menolongku dengan hartanya ketika semua orang enggan menolong aku dengan hartanya. Darinya aku mendapatkan anak, tidak dari istriku yang lain. Dan cukuplah bagi kita peran Ibunda Khadijah sebagai peneguh di awal dakwah Rasulullah SAW ketika Nabi mendapatkan fenomena pewahyuan yang kedua. Ketika turun surat Ya ayyuhal muddatsir, maka Nabi pulang sambil mengucapkan zammiluni 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 laqad khasyitu ala nafsi. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan diriku. Khadijah menenangkan dengan kalimat yang luar biasa. Wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah mas, wong koyok sampean ini tidak mungkin dihinakan sama Allah. Wong sampean itu senangannya menjamu tamu, menolong orang yang tidak mampu, kemudian menolong orang yang terampas hak-haknya, dan seterusnya. Dan bukan hanya omongan yang menenangkan, besoknya Muhammad istrinya ini dibawa menemui Waraqah bin Naufal. Masih ingat cerita itu? Baru kemudian mendapatkan kejelasan, eyalah ngene. Sampai kemudian konsekuensi menjadi Rasul itu ditunjukkan, alangkah senangnya hatiku jari Waraqah. Kalau seandainya aku bisa menolongmu ketika kaummu mengusirmu. Kaget Rasulullah. Apakah mereka akan mengusirku? Tidaklah seseorang membawa apa yang kau bawa, kecuali pasti kaumnya mengusirnya. Loh, ini peran istri semuanya. Peran istri. Jadi sampean memulai rumah tangga, memulai karir, memulai pekerjaan, itu butuh sosok sing mau berproses, bukan sak desak nyet karek ngenteni grab mangan ngono gak. Begitu, itu satu. Yang kedua, Rasulullah juga memiliki istri perannya sangat luar biasa, Saudah binti Zam'ah. Punya daya emong karena wis sepuh. Ibunda Khadijah wafat, sing ngemong putri-putri Rasulullah sapa? Ya Saudah. Urusan laki-laki itu kalau di rumahnya beres, nyambut gawe tenang nggih jawab Pak? Iya.
Dan tingkat stresnya itu akan mulai tenang iso. Itulah penggawean omah beres. Yang ketiga, lah karena Rasulullah ini ya seorang messenger, ya butuh istri yang cerdas lah. Lah Ibunda Khadijah itu adalah semacam disket atau flash disknya Rasulullah dalam keilmuan. Sehingga kita sudah mengkaji di bab-bab awal himpunan hadis yang diriwayatkan Sayyidatina Aisyah itu, kalau seandainya istri Rasulullah yang lain di kelompok gak nyocok seperti gane Aisyah. Saking pintere wong. Ada lagi, karena Rasulullah itu pemimpin, kadangkala mengalami kegamangan. Menjadi pemimpin itu agak tekanan apa? Dan Ummu Salamah yang kemudian memberikan peneguh ketika perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah rodok setengah dimenengno ambek pengikuti Umar dan seterusnya itu. Maka Ummu Salamah memainkan peran, ya Rasulullah, keluarlah Anda dari tenda, jangan berbicara dengan siapapun. Panggillah tukang cukur Anda, kemudian sembelihlah hadiah Anda. Wis aja ngomong sampai sapa wis. Dilakukan sama Rasulullah, usul Ummu Salamah ini beres wis. Para sahabat melok-melok Rasulullah. Jadi kadangkala seorang pemimpin itu dilema. Nuruti mungsu itu ya apa, sepintas perjanjian itu kalah, tapi sebetulnya ini kemenangan diplomatik dan seterusnya. Tapi diteguhkan sama istri. Dan tidak sedikit Pak, seorang laki-laki itu dalam keberhasilan kehidupannya itu ya karena diteguhkan terus-menerus sama istrinya itu. Karena perasaan itu dimulyakno. Bahasa orang Jawa itu gitu. Tapi kalau seorang suami itu gak jadi pemimpin di dalam rumah tangganya, liyane dikai hak veto ambek sing wedok. Wah. Gurung 35 wis putih kabeh rambutnya tekanan tok gitu. Oke, itu 149 seperti itu. Kemudian 152 itu judulnya Toharatu Buyutihi sallallahu alaihi wasallam, kesucian rumah tangga Rasulullah. Para jemaah sekalian, yang dinukil dua dalil. Yaitu Rasulullah itu dadi korban pelecehane munafik news. Tak gawe kantor berita munafik Medina ngono wis. Iki ngono iki. Gak usah dawa-dawa wis. Kenapa? Mereka mengatakan la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Silakan tengok surat Al-Munafiqun. Rek, jarine Abdullah bin Ubay bin Salul. Nanti kalau kita kembali ke Madinah, orang-orang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Jadi Rasulullah dan pengikutnya dan rumah tangganya dihinakan. Satu. Yang kedua, kisah halaman kedua dan ketiga surat An-Nur tentang hadithul ifk. Kabar bohong, isu perselingkuhan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dengan sahabat Safwan bin Athathah. Itu cukup panjang itu. Satu halaman, hampir 2 halaman kurang dikit. Untuk membebaskan Sayyidatina Aisyah, dan cukuplah bagi kita kesucian rumah tangga Rasulullah itu dengan ayat sing diwaca ambek wong tahlilan. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Allah saja mensucikan rumah tangga Rasulullah. Lu masuk gini enggak? Padahal kita lek duduk tasyahud akhir itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ndongakno Nabi ambek keluargane. Cukup itu. Enggak perlu saya perpanjang. Yang berikutnya saya langsung cek ini cepet dan hatam, Mbak. Wong intine iku. Intine iku. Panjang ceritanya hadithul if sing rodok drakornya itu ada di sini. Tapi harus gak perlu tak waca lah. Ya, intine Allah sendiri yang membebaskan Sayyidatina Aisyah dari tuduhan itu. Dan yang harus hati-hati bagi kita adalah wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ngomong sak ngomong terkait rumah tangga Rasulullah itu harus hati-hati. Katanya surat An-Nur, engkau mengira ucapan itu hayyinan la itsma alaih, tidak mengandung dosa. Wa huwa indallahi azim, padahal di sisi Allah konsekuensinya besar, mengandung dosa. Kita harus membersihkan.
Kendati yalah ono gegerane antara Sayyidatina Aisyah ambek sahabat Ali perang Jamal. Ya wis menengo. Sing bener itu sikapnya meneng. Enggak usah dibahas. Itu sikapnya ahlu sunnah itu begitu. Yalah ki kono ono gegerane Sayyidina Muawiyah ambek sahabat Ali. Sing bener ya apa? Meneng. Enggak usah ngomentari. Itu lebih selamat. Nah, sekarang halaman 163. Khasaisu ummahatil mu'minin. Kekhususan istri Rasulullah. Kita harus tahu, Pak. Wong permaisuri karo ibu suri ae lek raja ngono ono hak istimewa ae lak ngono. Lah istrinya Rasulullah juga begitu loh. Bojone raja ono hak istimewa ae. Satu, annahunna ummahatul mu'minin. Bahwasanya para istri Rasulullah itu adalah ibunya orang beriman. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Seorang nabi atau Nabi Muhammad itu lebih layak untuk dicintai bagi orang beriman daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Rasulullah itu adalah ibu kita. Masa ibu kene dilokno gak muring-muring gitu. Gitu loh, Pak. Nomor 2. Tafdiluhunna ala sairin nisa bisnithna Fatimah. Seluruh istri Rasulullah itu memiliki keutamaan khusus karena mereka adalah istri Rasulullah. Termasuk Sayyidatina Fatimah karena Rasulullah itu besek-besek. Besek-besek itu yang pertama nangis Fatimah. Terus besek-besek yang kedua guyu. Sayyidatina Aisyah tanya setelah Rasulullah wafat, apa sih? Sing pertama Rasulullah itu menyampaikan, Jibril itu biasanya setahun sepisan, iki kok setahun ping pindho. Ini kayaknya dekat ajali bapak munduk. Maka Sayyidatina Fatimah menangis. Setelah menangis dibisiki menambah Rasulullah. Ama tardaina, duk awakmu gak seneng ta? Kalau seandainya engkau dijadikan sebagai pemimpin wanita di surga. Maka Sayyidatina Fatimah guyu. Setelah guyu dikabari meneh. Nduk, setelah peninggalan bapakmu dari keluarga bapakmu yang meninggal dan paling cepat menyusul adalah kamu. 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah wafat. Intinya ngono Pak Iwa. Nomor 3. Ja'ala thawabuhunna wa iqabuhunna mudha'afah. Istri Rasulullah berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 30 siji, kalau mereka beramal soleh, pahalanya dilipat gandakan. Kalau berbuat dosa, dosanya juga dilipat gandakan. Jadi, beramal soleh, masuk sistem percepatan pahala amal. Lek ngelakoni dosa, ya bodoh. La impas gitu. Nomor 4, tahrimuhunna min ba'dihi sallallahu alaihi wasallam ala ghairihi. Ummahatul mukminin itu diharamkan bagi siapapun setelah Rasulullah wafat. Jadi rondone Rasulullah itu tidak boleh dinikahi siapapun, intinya gitu. Gampang loh. Nomor 5, annahunna yas'alna mi wara'i hijabin. Bahwasanya semua istri Rasulullah kalau ada orang meminta sesuatu harus dibalik hijab. Usulnya sahabat Umar itu sebetulnya ayat hijab itu. Ya Rasulullah, panjenengan itu yang bertamu ke rumah Anda itu ana wong apik ana wong elek. Mbok yo istri-istri Anda itu berhijab. Maka setelah turun ayat di surat An-Nur ayat kesekian, maka ini surat Al-Ahzab ayat 53, maka seluruh umat Islam yang mau berinteraksi dengan ummahatul mukminin harus dibalik hijab. Yang berikutnya nomor 6, satru ashkhasuhunna. Apa istilahnya? Dia mendapatkan perlakuan khusus harus senantiasa apa istilahnya? Ya, dihijabi gitu loh. Ya termasuk ketika Sayyidatina Aisyah itu kalah perang itu tidak diperlakukan sebagai tawanan perang. Tapi tetap dimuliakan sebagai ibunya orang beriman ya, di sekedupnya itu ya ditutupi begitu.
Tidak diperlakukan. Setelah itu kemudian beliau menyadari kesalahannya. Para jemaah sekalian, paling akhir, dan ini poin untuk kita semuanya. Halaman 167. Yaitu, tarbiyatul Qur'aniyah wa ajrun azimun. Maksudnya itu begini. Seluruh istri Rasulullah itu mendapatkan arahan dari ayat Al-Quran di dalam tarbiyahnya. Itu contohnya surat Al-Ahzab ayat 29, 30, 31, 32, 33, 34 dan seterusnya. Surat At-Tahrim dan seterusnya itu. Nah, ada hukum-hukum khusus yang berlaku untuk ummahatul mukminin dan itu directly untuk mereka. Pelajarannya begini para jemaah sekalian. Pelajarannya, kita kendati bukan keluarga dekat Rasulullah. Ada loh tarbiyah dari ayat Al-Quran yang sifatnya umum dan hukum-hukum kewanitaan itu harus kita sampaikan kepada istri dan anak perempuan kita, saudari kita. Soal haid, ya apa carane? Ketika safar, ya apa carane? Ketika berwudu, ya apa carane? Ketika nifas, ya apa carane? Ketika waris, ya apa carane? Tak kayak contoh terakhir, Pak, saya barusan ditanya tentang hukum waris. Tak jawab. Inilah cara hukum Islam. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan, anak perempuan. Ya apa? Dibagi hukum Islam, apa dibagi roto? Kata 5 orang ini, 3 perempuan, 2 laki-laki. Bagi roto aja. Loh, tak ulangi lagi. Dibagi roto itu dosa loh. Gak apa-apa. Kayak biyen zamane ibuku ambek ibumu terus ambek Pak D itu dibagi roto peninggalan itu untuk mbah itu ya aku gak setuju, itu dosa. Gak apa-apa wis. Aku mek ngelus dodot tok, Pak. Kenapa? Dosa diterjang saiki. Karena gak ngerti hukum. Gitu loh. Ya, maka betapa pentingnya hukum-hukum kewanitaan kalau Anda laki-laki, istri Anda harus tahu. Anak-anak perempuan Anda harus tahu mekanismenya ya apa sih hidup gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi pengingat yang bermanfaat. Ada satu? Monggo. Ya. Sudah? Yang pertama, keluarga besar Rasulullah itu mendapatkan mekanisme jenenge khumus dari harta rampasan perang, 1/5. Silakan tengok awal juz ke-10, siji. Nanti juga ada mereka mendapatkan bagian dari fa'i. Penaklukan perang tanpa penaklukan daerah lain tapi tanpa peperangan, fa'i. Yang ketiga, ada orang yang memahami wasiat sindiran Rasulullah, yaitu yang mengcover seluruh kebutuhan ummahatul mukminin dan sampai melimpah sampai akhir hayat mereka itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ada sebuah kitab yang saya kaji di Masjid Jalan Jakarta di Bia juga, judulnya Fadhailus Sahabah. Ketika mengkaji sahabat Abdurrahman bin Auf, di situ ada penjelasan yang mengcover kebutuhan harian, tahunan, bulanan ummahatul mukminin adalah Abdurrahman bin Auf. Sampai ummahatul mukminin setelah Rasulullah itu lunga kaji, sing biayai Abdurrahman bin Auf. Bahkan Abdurrahman bin Auf menyediakan kebun tertentu itu untuk mengcover kebutuhan ummahatul mukminin. Gitu. Yang lain? Yang paling penting adalah yang terakhir tadi itu. Mari kita ajari istri, anak perempuan kita hukum-hukum terkait agama kita. Minta izin nang kamare wong tua iku kapan? Nutup aurat iku ya apa? Jaga pandangan iku ya apa? Itu kita harus tahu anak-anak kita itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabbi.